Sahabat wanita, dalam pergaulan sehari-hari, kita ketemu dengan beragam karakter manusia. Ada manusia yang benar-benar baik dan tulus, tapi ada juga yang terlihat baik, tapi sebenarnya menusuk dari belakang. Inilah kehidupan. Kalau ada yang suka, pasti juga ada yang tidak suka. Ada yang baik, pasti ada yang buruk. Ada yang positif, pasti ada yang negatif. Kalau kita ada yang menyukai, pasti juga ada yang tidak suka pada kita. Digosipkan itu sebenarnya bukan suatu hal yang perlu dibesar-besarkan. Sepanjang kita tidak mengetahui kalau kita digosipkan, semua akan fine-fine saja. Tapi sayangnya kadangkala gosip itu sampai di telinga kita. Gosip itu apa sih? Gosip itu sama juga dengan rumor atau desas-desus yang diragukan kebenarannya. Sekarang, bagaimana perasaan kamu kalau gosip itu sampai di telingamu? Pasti panas kan? Pasti mau marah rasanya. Lalu, apa sih sebenarnya tujuan orang-orang itu bergosip? Dan apa keuntungan mereka membicarakan kita dari belakang? Saya bukan beragama Muslim, tapi saya senang dan bahagia saat mendengarkan ceramah-ceramah dari para ustadz. Sangat bermanfaat dan sangat membangun, bisa menguatkan karakter diri saya. Seorang ustadz bernama Khalid Balamah pernah mengatakan, manusia mempunyai satu penyakit yang sangat ganas, namanya penyakit hati. Penyakit hati terdiri dari iri, dengki, sirik, selalu merasa tidak puas, selalu merasa kurang dari yang lain. Kenapa orang lain lebih kaya? Kenapa orang lain lebih pintar? Kenapa orang lain disayang suami? Menurut Ustadz Khalid Balamah, penyakit hati seperti itu menggerogoti diri. Penyakit itu akan berpengaruh pada fisik mereka. Biasanya mereka lebih tampak suram, wajah mereka tampak gelap, kecantikan di wajah mereka tidak akan muncul. Parahnya, penyakit itu ada yang sengaja dijaga, bukan dibersihkan, bukan bertobat, tapi malah dijaga di dalam hatinya sehingga hatinya menjadi kotor dan lama-lama berbau. Mengapa sih manusia itu suka bergosip? Manusia suka bergosip karena hidup mereka terlalu membosankan, sehingga dari rasa bosan itu mereka mencari alternatif yang bisa menyenangkan hati mereka. Misalnya dengan membicarakan orang. Orang seperti itu disebut inferiority complex, yaitu selalu iri dengan keberhasilan orang lain. Kepahitan, kekecewaan, dan rasa ketidakpuasan terhadap hidupnya sendiri. Bisa juga karena mereka mengalami kegagalan yang terus-menerus semasa hidupnya. Kalau tadi kita lihat dari sisi kenapa sih orang bisa iri, sekarang kita balik. Kenapa kita yang jadi bahan iri hati mereka? Ingat, semakin tinggi pohon, semakin lebat buahnya, maka angin akan bertiup semakin kencang. Kita akan menjadi objek yang paling empuk untuk dibicarakan, untuk digosipkan, untuk mencari sesuatu kelemahan dalam diri kita yang bisa dibicarakan. Apa sih ciri-ciri orang yang iri hati? 1. Mereka tidak memuji dengan tulus. Mereka menusuk kita dari belakang. Mereka bermuka dua. Yang kedua, biasanya mereka memberikan respon yang berbeda. Misalnya saat kita potong rambut dan kita merasa potongan kita nggak cantik, tapi dia akan bilang, kamu cantik sekali. Sebaliknya, saat kamu lagi tampil cantik dan kamu berhasil, dia tampak tidak senang. Dia akan pura-pura tertawa bahagia, tapi sebenarnya dia berusaha tidak mendengar kesuksesan atau kebahagiaan kita. Mereka juga suka curi-curi pandang kepada kita, karena mereka mau tahu apa yang kita lakukan. Mereka juga acap kali ingin selalu terlibat dan selalu ingin ikut ambil bagian dalam rencana-rencana kita itu, karena mereka ingin melihat kegagalan kita dan mereka kepingin sekali melihat kalian tidak baik di mata orang lain. Biasanya mereka akan mengambil hati teman-teman baikmu, orang-orang yang kamu sayangi. Mereka akan melakukan berbagai cara untuk menusuk kita dari belakang. Mereka kadang membabi buta tanpa alasan membenci kita.
Pernah nggak kalian merasa saat kalian berbicara dalam satu kelompok dan kalian menjadi center dalam pembicaraan di mana semua orang terpukau melihat topik yang sedang kalian bicarakan? Pasti orang yang iri hati ini akan mengubah topik, mencari topik baru supaya kalian tidak lagi menjadi pusat perhatian orang-orang. Kadang sikap mereka berubah menjadi dingin. Orang yang iri hati selalu senang kalau kita tertimpa musibah. Misalnya saat kalian jatuh, terpleset, mereka akan ketawa paling kencang dan terbahak-bahak. Sekarang, bagaimana cara kita menghadapi orang yang suka membicarakan kita dari belakang atau suka menggosipkan kita? Jalan keluar yang pertama, kita klarifikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Cobalah untuk klarifikasi ke teman-teman dekatmu, ke orang-orang yang menyayangi kamu dan yang kamu sayang. Ceritakan kebenarannya, yakinkan mereka sehingga mereka tahu kebenarannya dan mereka bisa menjadi penyeimbang dari berita buruk yang telah disebarkan, sehingga mereka bisa membela kalian saat mereka mendengar gosip. Yang kedua, jangan masukkan ke hati apa kata mereka. Jangan terlalu peduli, jangan jadikan omongan mereka menjadi alasan untuk kalian berubah menjadi lebih buruk. Yakinlah bahwa seorang pembenci suatu hari mereka akan kena batunya. Mereka pasti akan dibenci. Yang ketiga, abaikan saja segala komentar mereka. Satu hal yang perlu kalian ingat, jangan membuat mereka senang dan sukacita karena melihat kalian sedih, kalian terpuruk, kalian kebingungan. Rasa sakit hati akan membuat kita kelihatan kalah dan mereka akan senang. Berjalan tegap, senyum lebar, tertawa lepas. Tunjukkan kepada mereka bahwa kalian fine-fine saja. Kalian pemenangnya. Boleh juga sesekali kalian menyapa. Sekedar menyapa, tidak perlu berbincang-bincang lebih lama dan dalam. Walau pasti sulit sekali menyapa orang yang jahat pada kita. Ada poin penting, kurangi interaksi dengan dia. Bila dalam satu percakapan ada orang tersebut yang notabene memang jahat dan iri hati pada kita, sebaiknya kalian mundur teratur. Yang kedua, ubah rutinitas kalian. Kalau rutinitas harian kalian sudah terbaca oleh dia, misalnya aktivitas gym kalian setiap jam berapa saja sudah terbaca, lebih baik kalian rubah rutinitas kalian supaya kita tidak sering-sering bertemu dengan dia. Yang terakhir, buat batasan-batasan sejauh mana kalian bicara sama dia. Jangan terlalu dekat. Selanjutnya yang tidak kalah penting, jangan membalas. Jika kalian membalas perbuatan jahat yang dilakukan kepada kalian, kalian tidak ada bedanya dengan mereka. Alih-alih kalian memikirkan bagaimana cara membalas si jahat, lebih baik kalian pikirkan caranya menjadi lebih baik, menjadi manusia yang bermutu, menjadi manusia yang hebat. Tunjukkan kepada mereka bahwa kita bahagia. Lawan mereka dengan menonjolkan sisi baik dari diri kita. Berprestasilah setinggi mungkin. Buat mereka merasa tidak sehebat kita. Mereka menghabiskan waktu untuk bergosip, untuk menjelek-jelekan kita. Sementara kita mengisi waktu untuk lebih berprestasi. Tunjukkan kepada dia bahwa kita punya banyak teman yang mengasihi kita, yang menyayangi kita dan bisa menjaga kita. Tempatkan si penggosip sebagai orang yang tidak punya kerjaan di antara para orang-orang yang menguatkan dan menyayangi kita. Yang selanjutnya, jangan sekali-sekali kepoin media sosial musuh kita atau orang yang iri hati kepada kita. Misalnya dengan membuka akun Facebooknya, akun Instagramnya, Twitternya. Kalau kalian menemukan bahwa di media sosial itu kalian dijelek-jelekan, akhirnya kalian jadi panas hati. Lama-lama hidup ini terasa sangat lelah. Jika mereka sudah keterlaluan banget, kalian bisa blokir akun mereka supaya tidak menu-menuin timeline kalian. Biar saja mereka berceloteh sesuka hati mereka. Toh orang-orang yang menyayangi kalian
akan membela kalian dan bisa melihat dengan jelas kejelekan dia. Yang selanjutnya, rasanya kalau kalian digosipin atau dibicarakan jelek, kuping ini terasa panas kan? Dan spontan ingin membalas menjelekkan orang itu. Nah, kalau kalian tidak tahan, kalian bisa sharing kepada teman yang bisa kalian percaya. Hati-hati pilih teman buat sharing. Bisa jadi orang yang kamu jadikan tempat untuk curhat juga punya penyakit hati, yaitu adu domba. Bisa-bisa omongan kalian akan disampaikan kembali ke si penggosip dan akhirnya akan terjadi pertengkaran. Kalau sudah keterlaluan, tidak ada salahnya kalian hadapi. Kalian ajak bicara si penggosip, tanya dengan sopan, tidak perlu marah-marah. Apa sih penyebabnya mereka begitu membenci kita? Yang penting saat kita mengajak dia bicara, pesan kita sampai bahwa kita mengetahui siapa dia yang sesungguhnya. Kemudian yang selanjutnya, kita juga harus introspeksi diri. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Apa sih buruknya kita sampai orang begitu membenci kita? Yang terakhir, maafkan. Seperti Allah berkata, 70 orang menyakiti hati kalian, maka 70 kali kalian harus memaafkan. Sahabat wanita, kita tidak bisa mengubah sifat dan karakter seseorang. Tapi dengan kita bersikap baik dan berdoa supaya kita disingkirkan dari orang-orang yang jahat, dari belalang pemangsa, dari kerikil-kerikil yang bisa menghalangi jalan-jalan kita, maka seluruh hidup kita akan dimudahkan. Hidup si penggosip hanyalah seperti debu yang bertebaran, tidak menentu arah. Kalau kebenaran masuk ke dalam mata kita, maka bisa membuat kita kelilipan dan tidak nyaman. Kalau masuk ke dalam kerongkongan kita, bisa menyebabkan kita batuk dan tersedak. Maka berhati-hatilah dan bijak dalam menjalankan hidup. Semoga tips ini bermanfaat. Sampai ketemu di tips Mama selanjutnya.